Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan semoga ini menjadi ibadah yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita fikih muyassar, fikih ibadah. Pada satu minggu yang telah lalu, pertemuan yang telah lalu, kita sampai pada masalah yang keempat tentang perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan ketika seseorang buang hajat. Perkara yang dilarang ini meliputi, kemarin kita sudah membacanya, seperti tidak diperbolehkan kencing di air yang tergenang. Air yang tergenang yang barangkali air itu dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian kencing, kencing atau istinja dengan tangan kanan, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan pula kencing ataupun berak di jalan, di tengah jalan, atau di tempat berteduhnya manusia, di tempat yang biasanya digunakan untuk berteduh, atau di kebun-kebun, atau di kebun-kebun yang sering dikunjungi oleh orang-orang, kebun atau taman, tempat yang biasa menjadi area publik, menjadi area yang sering dikunjungi oleh masyarakat luas. Atau di bawah pohon yang berbuah, yang pohonnya barangkali akan dinikmati buahnya. Punya pohon mangga yang buahnya banyak, kemudian di bawahnya diberai atau dikencingi misalnya, ini tidak diperbolehkan. Atau di tempat mawaridil miyah, di tempat aliran air, yang air itu akan digunakan oleh banyak orang, Atau juga seperti buang air besar, buang air kecil di tengah kuburan, di tengah pasar. Ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Ini kemarin sudah kita baca. Baik, pada sore hari ini kita baca ma yukrahu fi'luhu lil mutahalli, perkara-perkara yang dimakruhkan, makruh. Kalau yang tadi kita baca adalah haram, tidak boleh kencing di tempat atau di aliran air,
kencing atau buang air di tempat berteduhnya manusia, di jalanan yang biasa dilewati oleh manusia, di tengah-tengah kuburan, di tengah-tengah pasar, di area publik, tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh manusia. Karena barangkali perbuatan-perbuatan itu bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara-perkara yang makruh dilakukan oleh orang-orang yang lil mutahalli, orang-orang yang sedang buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Makruh, ya, dimakruhkan artinya perkara-perkara yang semestinya dilarang sekalipun melakukannya sesuatu yang diperbolehkan. Dengan kata lain, perkara-perkara yang mestinya ditinggalkannya lebih baik, itu perkara makruh. Sebagian ulama memaknai makruh itu adalah perbuatan halal tetapi pelakunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang halal yang boleh dilakukan, hanya saja orang yang melakukannya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara-perkara yang dimakruhkan dilakukan oleh orang-orang yang sedang buang hajat? Di sini dikatakan yukrahu halaqadail hajati istiqbalu mahabirrihi bila hailin. Dimakruhkan seseorang yang buang hajat itu dengan menghadap mahabirrih, menghadap kemana angin bertiup. Tidak diperbolehkan buang hajat, buang air menghadap kemana air itu, angin itu bertiup. Bila hailin, dengan tanpa hail, tanpa ada sesuatu yang membatasinya, yang menghalanginya. Berarti dari kalimat ini bisa kita pahami tidak boleh atau dimakruhkan buang air di tempat, ya, alam yang terbuka tanpa ada tembok, tanpa ada penghalang. Kemudian buang airnya menghadap kemana angin itu berhembus. Kenapa? Li'alla yartaddal baula ilaih, karena dikhawatirkan air kencing itu akan memerciki pakaiannya, akan memerciki tubuhnya. Satu misalnya, ya, ketika air berhembus dengan kencang, ya, seperti tadi siang ini kan ada angin cukup besar, ya, jam-jam pada zuhur ini daerah Pandean naik itu anginnya besar. Saya lewat anginnya besar, bahkan ada dahan pohon yang kering yang jatuh, hampir menjatuhi kendaraan bermotor yang sedang lewat. Dan kalau saja itu jatuh mengenai orang yang mengendarai itu bisa berbahaya. Nah, ketika ada angin bertiup dengan kencang, misalnya dari arah selatan, angin bertiup dari arah selatan mengarah ke utara, berhembus dengan kencang. Kemudian kita buang air kecil, misalnya kencing, di alam terbuka, tanpa ada hail, tanpa ada pembatas yang membatasi ketika dia buang air. Dia buang air menghadap ke arah selatan, sementara angin itu berhembus dengan sangat kencang menghadap ke utara, maka ini perkara yang dimakruhkan. Kenapa? Alasannya adalah li'alla yartaddal baula ilai, dikhawatirkan air kencing yang sedang mengalir, yang keluar itu ketika kena hembusan angin yang kuat maka akan memerciki tubuhnya, kecuali ada hail, ada sesuatu yang menghalangi. Ini sebagaimana kalau orang zaman dahulu buang air itu selalu memilih di tempat yang lebih tinggi daripada tempat jatuhnya kotoran yang dikeluarkan. Bahasa Jawanya metangkering, ya. Metangkering atau temangkering?
metang kering. Jadi metang kering, ketika buang air maka ia berjongkok itu di tempat yang lebih tinggi daripada apa? Daripada tempat jatuhnya kotoran itu. Maka ini relatif lebih aman ya, karena percikan-percikan itu tidak akan kembali atau tidak akan memerciki tubuhnya. Maka ya buang air dengan menghadap kemana angin berhembus ini bukan pada masalah anginnya, tetapi karena dikhawatirkan hembusan angin itu akan mengakibatkan percikan air kencing itu akan menimpa pada tubuhnya. Kemudian wayukrahul kalam, dan dimakruhkan orang yang buang hajat, buang air itu kalam, melakukan kalam, berbicara. Artinya berbicara yang panjang ya, berbicara yang panjang. Kenapa? Faqad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabul fasallam alaihi falam yarudda alaihi. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Kemudian lewatlah seorang laki-laki. Nabi sedang buang hajat, lalu lewatlah seorang laki-laki. Fasallama alaihi, lalu si laki-laki yang lewat mendapati Nabi sedang buang hajat ini, laki-laki ini pun kemudian mengucapkan salam kepada beliau, menyalami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa mengucapkan salam itu adalah sunnah. Mengucapkan salam itu sangat disunahkan, baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Selama bisa mengenali bahwa orang yang tidak dikenal itu adalah muslim. Kita bisa melihat tanda-tandanya, misalnya pakai peci ya, atau misalnya ya penampilannya menampakkan dia orang muslim. Sekalipun kita tidak mengenalnya, maka tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam dalam kondisi yang memungkinkan. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya adalah apa? Wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, wajibnya kata para ulama, wajibnya adalah wajib kifayah. Artinya ketika ada seseorang yang sudah menjawab salamnya, maka sesama orang yang mendengar ucapan salam itu, ketika ada yang sudah menjawabnya sementara yang lain tidak menjawabnya, maka ia tidak berdosa. Hanya dia kehilangan momen mendapatkan pahala melalui menjawab salam. Jadi menjawab salam hukumnya adalah wajib. Kita lihat Rasulullah SAW sedang buang hajat. Kemudian lewatlah ada seorang laki-laki lalu menyalami beliau. Dan kita tahu bahwa menjawab salam adalah wajib. Tetapi sekalipun menjawab salam itu adalah wajib, ya, sekalipun menjawab salam itu adalah wajib, tetapi karena Nabi sedang buang hajat dalam kondisi yang kotor, ya, yang bernajis, maka falam yarud alaihi, maka Nabi pun ternyata tidak menjawab salam orang yang lewat dan menyalami Nabi ketika itu. Sementara kita tahu bahwa menjawab salam hukumnya adalah wajib. Maka sebagian ulama mengambil ini sebagai sebuah analogi, sebuah kias. Kalau saja mengucapkan sesuatu yang wajib saja tidak diperintahkan ketika seseorang buang hajat, maka apalagi kalimat-kalimat yang tidak diwajibkan diperintahkan untuk mengucapkannya, maka ia lebih layak untuk ditinggalkan. Menjawab salam yang wajib saja ditinggalkan oleh Nabi, apalagi kalimat-kalimat yang kedudukannya tidak wajib.
Ini yang dipakai oleh banyak ulama tentang bahwa berbicara, ya, melakukan hiwar, pembicaraan ketika seorang buang hajat, maka hukumnya adalah makruh. Adapun ucapan-ucapan yang sangat dibutuhkan, kalimat yang sangat dibutuhkan, sangat dihajatkan dan memang diperlukan, maka ketika seseorang ketika buang hajat, ada orang yang menanyai, kebetulan pertanyaan itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan, maka saya baca di dalam fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bagaimana ketika seseorang ketika buang hajat kemudian dia ditanya, dan kebetulan pertanyaan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan, sangat penting, sangat dibutuhkan, maka beliau mengatakan boleh menjawabnya sekedar apa yang diperlukan. Boleh menjawabnya sekedar apa yang menjadi keperluannya. Barangkali misalnya ada seorang suami, ya, sedang berada di kamar mandi, sedang buang hajat. Kebetulan istrinya menanyakan sesuatu pada suaminya, sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Misalnya kalau zaman dahulu mau memasak harus menghidupkan api di dapur. Dan kalau dulu misalnya harus pakai Pakai korek api. Sekarang kan tidak pakai korek api, tinggal di tombol, ya, ini sudah nyala sendiri. Maka sang suami tanya misalnya, ini koreknya di mana? Saya mau ambung geni bahasa Jawanya. Saya mau masak, ini koreknya di mana? Seorang suami boleh menjawab dengan mengatakan di laci meja makan. Selesai, boleh. Karena apa? Karena memang dibutuhkan. Ditanya di mana koreknya? Saya sedang buang air, tidak boleh menjawab. Nah, ini kan jawab itu dia, ya. Saya sedang buang air, tidak boleh menjawab. Nah, ini. Jadi boleh menjawab sesuatu yang dibutuhkan, sekedar apa yang menjadi keperluannya. Adapun pembicaraan yang tidak perlu, seperti misalnya, ya, sambil di kamar mandi, ya, sambil buang air, sambil menghafalkan lantunan syair nyanyian misalnya, sambil rengeng-rengeng, kok ngerengeng itu sambil rengeng-rengeng misalnya, ya, menyanyikan lagu Cucak Rowo misalnya, ini yang tidak perlu. Ataupun khiwar itu berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang, ini tidak diperbolehkan, ya, hukumnya makruh. Seperti kalau zaman dahulu, ya, ada misalnya tempat buang hajat tapi untuk berjamaah bareng-bareng. Jadi satu ruang itu plong panjang, hanya sekat-sekat kecil saja, sehingga yang sini dan yang sana itu bisa saling ngobrol sambil buang air, sambil tanya, "Rek makan di sawah?" "Oh, nandur apa?" "Lombok," sambil ngeden misalnya kan. Ini tidak lazim, ya, tidak lazim. Dulu ada seperti itu, tapi sekarang, ya, kalau di kampung-kampung biasa itu. Di sungai itu kan sering ada sering ada tempat buang hajat, WC yang memanjang, ya. Jadi saya lihat di satu kampung itu WC-nya memanjang, jadi WC-nya itu belum lap, nyemplung kemudian lap. Jadi hanya sekat satu ini saja, ya, satu pinggang, sehingga bisa cewok bersama karena kemudian airnya itu memanjang, kolamnya memanjang, tapi bisa ngobrol, ya, jadi bisa ngobrol dari A sampai Z. Maka hiwar ataupun perbincangan yang seperti itu yang tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah makruh. Ya, makruh itu perbuatan halal tapi pelakunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, dan tidak diperbolehkan wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyabula, ya, buang air fi syakin, pada lubang-lubang tanah, Bahasa Jawanya apa?
leng ya, atau rong, itu yang kecil. Yang kecil itu leng atau rong. Kalau yang besar apa? Guwo. Nah, itu guwo ya, di lubang-lubang tanah. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Dimakruhkan buang air, buang hajat diarahkan ke lubang-lubang tanah. Ini dulu mainan anak kecil paling disukai. Kencing ya, diarahkan ke lubang liang semut. Ketika dikencingi kemudian semutnya keluar. Begitu semutnya keluar, wah ya, tertawa, terkekeh-kekeh saking senangnya semutnya pada keluar. Padahal ini sesuatu yang makruh. Li hadisin Qatadah an Abdullah bin Sarjas ya, dari hadis dari Qatadah dari Abdullah bin Sarjas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyabula fil khujri. Nabi melarang buang air kecil atau buang air besar fil khujri, yaitu pada lubang-lubang tanah, pada liang lubang-lubang tanah, baik lubang tanah itu kecil atau lubang tanah itu besar. Tidak Nabi melarang akan hal itu. Qila li Qatadah, ketika Qatadah mengatakan bahwa Nabi melarang ya buang air kecil di lubang-lubang tanah. Qila, ditanyakan kepada Qatadah, fama balal khujri, ya, mengapa tidak diperbolehkan buang air kecil di lubang-lubang tanah itu? Yuqalu, dikatakan, innaha masakinul jinnah, karena sesungguhnya lubang-lubang tanah itu adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Tempat tinggalnya bangsa jin. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, hadis ini ya diperselisihkan tentang kesahihannya. Ada banyak ulama yang kemudian mengatakan hadis ini tidak sahih. Tetapi ada yang mengatakan hadis ini adalah sahih. Tetapi ya, seandainya toh hadis ini tidak sahih, maka para ulama sepakat akan pemberlakuan hadis ini, bahwa termasuk makruh hukumnya, terlepas apakah hadis ini sahih atau tidak sahih, minimal hadis ini derajatnya adalah hasan, minimal. Terlepas dari kesahihan hadis ini, sepakat para ulama mengatakan bahwa termasuk etika dalam buang hajat, dalam buang air kecil atau buang air besar adalah tidak mengarahkan kotoran ketika buang hajat ke lubang-lubang tanah. Kenapa? Ya, seandainya hadis ini dhaif yang mengatakan bahwa itu adalah ya tempat tinggalnya jin, wali annahu la ya'manu ayyakuna fihi hayawanun fayu'dhihi. Karena ketika ada seseorang buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, diarahkan ke lubang-lubang tanah, maka hal itu tidak akan bisa aman. Tidak ada jaminan aman dari bahwa di dalam liang itu fihi hayawan, ada binatang-binatang yang tinggal di dalamnya. Barangkali kalau lubang yang kecil semut. Ya, semut. Kalau lubangnya agak lebar, barangkali lubang ya tempat sarangnya apa? Kala jengking, tunggeng, ya, tunggeng atau kala jengking. Atau bahkan lubangnya apa? Lubang tempat bersamayamnya lipan. Tahu lipan? Lipan itu apa? Kelabang, ya, kelabang. Barangkali di situ tempat tinggalnya hewan-hewan atau binatang-binatang yang tidak kita ketahui, maka dengan masuknya air kencing ke dalam lubang itu fayu'dhihi, maka akan menyakiti mereka. Sementara menyakiti binatang dengan alasan yang tidak benar, tidak dibenarkan, itu hukumnya tidak
diperbolehkan. Maka seandainya misalnya seseorang buang air kecil di lubang-lubang tanah, di liang-liang tanah, itu tidak akan bisa menjamin aman dari mungkin pada lubang itu tempat tinggalnya hewan atau binatang-binatang, sehingga ketika ada air kencing masuk ke lubang itu akan menyakitinya. Banyak binatang-binatang, hewan-hewan itu yang tinggalnya di lubang-lubang tanah, ada semut, ada barangkali lipan, ada barangkali kalajengking, atau ada binatang-binatang yang lain yang ketika terkena air maka akan menyakitinya, ya, karena seperti semut itu dalam liangnya kalau ada air masuk maka semut itu akan akan bubar, akan keluar karena terganggu, tersakiti dengan masuknya air ke dalam sarangnya. Au yakuna maskinan au yakuna maskanan lil jinni fayu'dhihim, atau bisa jadi lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin, tempat bersarangnya jin, fayu'dhihim, maka dengan adanya air kencing itu masuk ke dalam lubang itu, maka itu pun juga akan menyakiti mereka, sehingga kadang pernah terjadi ada seseorang, ya, kesurupan, ya, mendapatkan gangguan dari jin. Kenapa? Karena bisa jadi orang ini melakukan sesuatu yang mengusik ketenangan mereka, menyakiti mereka. Misalnya seperti ini, ya, kencing di lubang-lubang tanah yang barangkali bangsa jin yang kita tidak bisa melihatnya, dan memang dengan maha bijaksananya Allah lebih baik memang kita tidak melihatnya dalam bentuk yang asli. Karena demikian banyaknya jin yang jumlahnya lebih banyak dibanding manusia. Kalau saja manusia itu bisa melihat bangsa jin dalam bentuk yang asli, maka manusia itu akan tersibukkan dengan melihat mereka dan akan terganggu dengan melihat mereka karena saking banyaknya. Maka dalam bentuk yang asli bangsa jin ini tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat manakala mereka sedang menjelma menjadi wujud-wujud tertentu seperti berbentuk manusia, atau misalnya berwujud menjelma menjadi binatang tertentu, wujudan atau wujud tertentu. Ini baru kemudian bisa dilihat. Jadi, ya, dimakruhkan buang hajat di tempat-tempat atau di lubang-lubang tanah, karena bisa jadi itu tempat tinggalnya jin atau bisa jadi itu tempat tinggalnya binatang-binatang. Lubang tanah yang kecil liang, lubang tanah yang besar termasuk apa? Gua. Dan yang namanya gua-gua itu biasanya memang tempat bersarangnya binatang. Ketika kemudian kita buang hajat di sana, maka akan mengganggu dan menyakiti mereka. Maka ini perbuatan yang sekalipun halal, maka meninggalkannya jauh lebih baik dan lebih utama. Kemudian wa yukrahu ayyadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullahi illal hajah. Kemudian dimakruhkan pula ayyadkhulal khala', memasuki tempat buang hajat bi syai'in fihi dzikrullah, dengan sesuatu yang padanya ada lafal-lafal pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimakruhkan, ya, masuk ke kamar mandi, ke tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang padanya ada zikrullah, ada kalimat, ada tulisan yang pada tulisan itu tertulis lafal-lafal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Illa lil hajah, kecuali bila itu sangat diperlukan. Jadi ini ada pengecualian, kecuali itu sangat diperlukan lil hajah.
Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal khala, apabila Nabi masuk ke tempat buang hajat, wada'a khatamahu, maka beliau pun meletakkan cincinnya. Dalam satu riwayat cincin Nabi itu tertulis padanya lafal Muhammadur Rasulullah. Pada cincin Nabi itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah, ada kalimat Rasulullah, ada lafzul jalalah, ada lafal asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hadis ini juga diperselisihkan tentang kesahihannya, ya, diperselisihkan tentang kesahihannya. Tetapi ya, ini dijadikan pegangan oleh para ulama terkait tentang tidak diperkenankannya masuk ke tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang bertuliskan lafal asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu pada apa saja, barangkali pada cincin, punya cincin yang tulisannya ada tulisan la ilaha illallah, atau cincin yang ukirannya itu ada hiasannya tulisannya Muhammadur Rasulullah misalnya, ada lafzul jalalah, ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak diperkenankan. Sebagian ulama mengatakan ya boleh dilepas, tetapi boleh dipegang selama la yuqra, selama lafal itu tidak terbaca. Ada sebagian ulama yang mengucapkan seperti itu, boleh dilepas, tidak ditaruh di luar, tetapi dibawa ke dalam dengan dibungkus sehingga tidak terbaca. Ada ulama yang mengambil pendapat demikian. Tetapi pada asalnya lebih baik ya ditinggalkan di luar, tidak dibawa masuk ke kamar atau ke tempat buang hajat. Amma indal hajah wad darurah fala ba'sa. Adapun manakala dalam kondisi yang hajat yang sangat diperlukan, jika memang kondisinya sangat diperlukan, artinya ya memang harus dibawa. Kalau ditaruh di luar barangkali akan hilang. Misalnya ibu bapak barangkali misalnya punya laptop misalnya, kebetulan pada sampul luar di sini ya ditulis apa? Ada kalimat sebelum buka bacalah, bawahnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafzul jalalah, ada asma Allah Ta'ala, ada tulisan sebelum membuka ya, ketika membaca atau ketika membuka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika barangkali ya di antara kita punya laptop demikian, kemudian masuk ke kamar mandi, tempat buang hajat, kebetulan kita mau buang air kecil atau buang air besar, mestinya itu diletakkan di luar karena ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita punya pertimbangan lain. Kalau ditaruh di luar, tidak ada yang menjaganya, maka barangkali akan hilang. Taruhlah misalnya kita dalam perjalanan ya, mendatangi satu tempat yang kita tidak kenal dengan tempat itu, dalam perjalanan di terminal misalnya, atau di tempat-tempat pemberhentian umum. Kita turun dari kendaraan, kebelet pengen buang air misalnya, kemudian kita bawa laptop, ada tulisannya seperti itu. Ketika kita taruh di luar, barangkali jaminan amannya tidak ada jaminannya, maka fala ba'sa, maka tidak mengapa ketika itu dibawa ke dalam, khawatir akan ada sesuatu yang mencelakakannya. Maka dikatakan di sini amma indal hajati wad darurati fala ba'sa. Adapun dalam kondisi yang sangat diperlukan dan darurat maka tidak mengapa. Kal hajati ilad dukhuli bil awraqin nuqdiyati allati fiha ismullah.
seperti hajah, kebutuhan untuk masuk ke tempat buang hajat, sementara dia membawa aurak, membawa lembaran-lembaran uang kertas yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti uang yang ada di Timur Tengah, itu ada uang yang ada tulisannya, ada lafal jalalah. Kita masuk ke kamar mandi, uangnya ditaruh di luar, ya, ditaruh di luar. Sementara tidak ada yang kita kenal misalnya. Sehingga apa? Ketika ditaruh di luar, barangkali karena kita tidak mengenal seseorang, ya tidak ada yang kita amanatkan kepadanya, maka berpotensi uang itu akan hilang misalnya seperti laptop tadi. Maka yang demikian, ya, fa innahu in taraka kharijan, karena yang demikian ini jika ditinggalkan di luar, in taraka kharijan, jika ditaruh di luar, tidak dibawa ke dalam, ya, bersama buang hajatnya, kanat urdatun lisurqati awin nisyan, maka ini akan berpeluang datangnya pencuri, akan mengambil barang itu, atau dimungkinkan kita akan kita akan lupa, khawatir itu akan hilang, atau khawatir itu akan lupa, ya, akan tertinggal. Maka ketika tidak menaruhnya di luar dan dibawa ke dalam, maka itu fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Karena tadi dikhawatirkan akan hilang karena barang-barang berharga. Ada misalnya ada HP, ada laptop yang barangkali kalau ditaruh di luar akan berpeluang, ya, datangnya orang yang tidak baik. Ada kesempatan, ada niat, ada kesempatan untuk mencuri, niatnya ada, maka barang itu barangkali akan hilang. Kondisi seperti itu jika dibawa masuk fala ba'sa, hal ini tidak mengapa. Ammal mushafu fa innahu yahrumud dukhulu bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Ini ada pengecualian. Ammal mushaf, adapun mushaf Al-Qur'an, fa innahu yahrumud dukhulu bihi, adapun mushaf Al-Qur'an, maka mushaf ini tetap diharamkan jika dibawa masuk, sawaun, sama saja, kana zahiran, apakah mushaf itu dalam keadaan zahir bisa dilihat, au khafiyan, atau tersembunyi. Misalnya, ya, Al-Quran dibungkus dalam tas kain, kemudian dimasukkan ke dalam tas misalnya. Artinya apa? Tersembunyi, tidak nampak. Jadi sama saja, apakah Al-Quran itu nampak sebagai mushaf Al-Quran, atau Al-Quran itu tidak nampak karena apa? Terbungkus sesuatu. Ini berbeda dengan tadi, ya, seperti ada cincin, ada tulisan-tulisan zikrullah yang barangkali sebagian ulama mengatakan maka cincin itu bisa dilepas kemudian dipegang sehingga tidak ada orang yang melihatnya dan tulisan itu tidak terbaca. Sebagian ulama beralasan itu boleh karena apa? Khafiyan, tidak nampak. Atau barangkali misalnya ada tulisan di di sampul laptop, ya, misalnya ada tulisannya tadi, sebelum membuka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu hanya lafal Bismillahirrahmanirrahim, bukan mushaf Al-Quran. Maka in kana khafiyan, sebagian ulama mengatakan jika itu tersembunyi, tidak nampak, tidak terbaca, ya, tidak nampak, tidak terbaca karena terbungkus, ya, karena tertutupi oleh kain, oleh kertas yang lain. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa jika tidak nampak, sekalipun utamanya tetap ditaruh di luar. Adapun khusus mushaf Al-Quran, fa innahu yahrum, maka Al-Quran itu diharamkan
dibawa masuk ke tempat buang hajat, sawa'un kana zahiran au khafiyan, sama saja apakah Al-Qur'an itu nampak sebagai mushaf, ya, nampak sebagai mushaf, au khafiyan, ataupun Al-Qur'an atau mushaf itu tersembunyi, tersimpan, ya, di dalam tas, ya, kemudian dimasukkan ke dalam tas sehingga tidak nampak. Kalau nampak misalnya Al-Qur'an bentuk mushaf, misalnya mushaf Al-Qur'an dibawa di saku, karena mushafnya mushaf saku, ini nampak sebagai mushaf, ya, ini mutlak tidak boleh. Demikian juga ketika mushaf itu khafiyan, tersembunyi, tersimpan, dibungkus dengan kain atau kertas lalu dimasukkan ke dalam tas misalnya, sehingga tidak nampak kalau orang ini bawa mushaf Al-Qur'an, maka sekalipun tersimpan maka itu tidak diperbolehkan. Li'annahu kalamullah, sebab Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asyraful kalam, dan kalamullah itu, Al-Qur'an itu adalah semulia-mulia perkataan, seutama-utama perkataan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena itu adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduhulul khala, maka ketika seseorang masuk ke dalam tempat buang hajat, ya, bihi, dengan membawa mushaf Al-Qur'an itu, ketika seseorang masuk ke kamar mandi atau tempat buang hajat, sementara dia membawa mushaf Al-Qur'an, padahal mushaf Al-Qur'an itu adalah kalamullah, sekalipun itu tersimpan, tersembunyi, fihi nau'un minal ihanah, maka yang seperti ini adalah bagian dari menghinakan Al-Qur'an, termasuk bagian dari menghina kalamullah, menghina Al-Qur'anul Karim. Maka dari sisi perbedaannya, kalau hanya misalnya lafal zikrullah, sebagian ulama mengatakan jika itu tersimpan, tidak terbaca, maka itu diperbolehkan dibawa masuk. Terlebih ketika ditaruh di luar, khawatir itu akan hilang. Tapi kalau mushaf Al-Qur'an, sekalipun tersimpan, terbungkus, tidak terbaca, tidak terlihat kalau dia bawa mushaf karena ada di dalam tas. Kalau mushaf Al-Qur'an sekalipun tersimpan di dalam tas, maka tidak diperbolehkan membawa masuk ke tempat buang hajat. Karena Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an adalah kalamullah, dan ketika membawa itu ke tempat buang hajat sama saja dengan menghinakan firman-firman Allah Ta'ala, menghina ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, kita baca pada sore atau malam hari ini terkait tentang perkara yang dimakruhkan, ya, dilakukan ketika seseorang dalam kondisi buang hajat. Dan ini adalah bagian terakhir, bagian yang membahas tentang etika buang hajat. Pada bab selanjutnya itu adalah bab tentang fitrah, ya, tentang kesucian atau fitrah manusia. Dan nanti pada bab ini akan diawali dengan hukum terkait tentang siwak, ya, tentang siwak dan sunanil fitrah, sunnah-sunnah yang dianjurkan terkait dengan fitrah seorang manusia. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Barangkali ada kesalahan kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Oke. Oh ya. Okay. Ada yang berlafazkan misalkan la ilaha illallah, nah itu
Baik. Memang yang paling utama itu adalah kita tetap berhati-hati meletakkan lafal-lafal asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan meletakkan tulisan itu pada suatu tempat, maka perlu dipertimbangkan apakah tempat dituliskannya lafal-lafal asma Allah itu akan berpeluang berada di tempat-tempat yang tidak layak. Ketika itu memang berpeluang akan bertempat di tempat-tempat yang tidak layak, maka mestinya menghindarinya akan lebih baik. Misalnya ada kaos tulisannya misalnya atau ada tulisan la ilaha illallah. Ini tentunya itu nanti akan bertempat di tempat yang tidak layak. Maka jika seperti ini kemudian sampai dibasuh misalnya, sebaiknya ada perlakuan yang lain, tidak dibawa ke kamar mandi, mestinya demikian. Sekalipun sekali lagi selain Al-Quran, jika memang darurat dan hajah, maka itu diperbolehkan dengan satu syarat, lafal-lafal itu tidak terbaca. Seperti misalnya seorang membawa cincin, cincinnya bertuliskan misalnya la ilaha illallah, maka cincin itu dilepas, kemudian dipegang atau dimasukkan ke saku sehingga tulisan itu tidak terbaca. Kalau tulisan itu zahir terbaca, ini yang perlu dihindari. Ada tulisannya la ilaha illallah dipakai, kemudian jongkok sambil buang air, ini kan zahir terbaca. Itu yang semestinya perlu dihindari. Adapun ketika khafiyah tersimpan, tersembunyi, duntel-luntel misalnya, sehingga tidak terbaca, ini yang sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Tetapi khusus Al-Quranul Karim memang tidak boleh dimasukkan ke tempat untuk buang hajat. Selain itu jika terpaksa, maka sebagian ulama mengatakan boleh dengan tetap berupaya untuk tidak menampakkan tulisan itu. Seperti fatwa Syekh bin Baz ketika beliau ditanya tentang itu, maka jawabannya adalah boleh, tetapi dengan syarat dia tidak menampakkan tulisan itu. Tidak menampakkan berarti disimpan atau kemudian di saku. Bahkan kalau kaos misalnya tidak dinampakkan tulisannya, tidak zahir, tidak nampak, tidak tayang ada tulisan la ilaha illallah di tempat buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Cekap? Oke. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.